Nah, tim kita sekarang mengupayakan untuk menghindari semaksimal mungkin jalan utama, jalan nasional. Sehingga karena safety tetap yang kita Tapi utamakan. bukan di goesnya bukan di selat Laut Jawa, Selat Bali, Laut Selatan enggak toh? Maksudnya? Yang pakai sepeda air. Kan? Sepeda air. Nah, itu sebentar lagi kita akan mulai start. Jadi nanti karena ini cukup banyak ya, jadi kita akan bagi nanti ya. Jadi akan bagi beberapa, jadi jangan sampai terlalu peak lah ya, biar gue-nya juga nyaman. Kita gue santai. Indonesia. EJ Sport memang kita launching menjadi salah satu suplemen yang memang fokus di olahraga. Nah, ke depan kita akan banyak melakukan activity-activity yang berhubungan dengan sepeda dan lari tersebut. Kalau sepeda ini memang kita salah satu pada saat kemarin launching, ya momentumnya di hari kemerdekaan 17 Agustus, kita berangkatkan Spartan ke Paris. Coach Handika memang bisa memecahkan orang dari Indonesia yaitu 62 jam yang belum pernah sebelumnya dicapai oleh orang Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu achievement dari EJ Sport bersama Spartan. Nah, ke depan kita akan lakukan berbagai macam activity-activity untuk bisa men-challenge orang agar bisa go to extra level dan juga everyone can. Memang ini kan gue yang aku jalani di Paris ini adalah charity. Jadi donasi untuk anak yatim, jadi itu yang menguatkan aku secara pikiran dan fisik untuk mengikuti event ini, Paris. Yang aku ceritakan itu di kilometer 960 itu sebenarnya udah titik terendah sih sebenarnya. Aku tuh udah kayak yang udah nggak bisa ngelanjutin karena adanya cedera ini gitu ya kan. Tapi ya kembali lagi gitu loh kan, aku punya motivasi lain yang menguatkan pikiranku, bukan fisikku ya. Fisikku mungkin lemah di saat itu, tapi ada yang menguatkan pikiranku, yaitu perjalanan ini aku donasikan untuk anak-anak yatim. Jadi sponsor semua yang sudah berupaya untuk membuat aku berangkat ke sana, aku tidak mau kecewakan, dan juga ada harapan doa-doa dari anak-anak yatim piatu yang mendukung aku. Itu yang membuat aku harus selesain apapun yang terjadi. Ini bukan lagi tantangan, tapi ini adalah misi. Dan kita gak
Teman-teman, ketemu lagi. Saya Azrul Ananda, Om Johnny Ray. Tema hari ini adalah kita akan ngumumin event-event kita akhir tahun 2023 dan 2024. Jadi ini banyak yang ditunggu, banyak yang nanya. Tapi tadi teman-teman pasti sudah lihat cuplikan video tadi. Senang kalau lihat teman-teman lagi goes, tapi apalagi kalau goes itu ada tujuannya. Jadi yang kita tonton tadi adalah acara goes di PIK yang teman-teman di Jakarta pasti familiar kok di PIK ya gitu ya. Itu di PIK, itu acara Spartan Indonesia untuk Ride for Charity, selain merayakan kesuksesan mereka di event Paris. Nah, kamu menyebutnya gimana? Paris. Iya. Paris, dan sekaligus penyerahan charity karena ada 3 Spartan Indonesia IJ Sport, yaitu Handika, Om Lucky dan Om Munir. Mereka goes di Paris, menuntaskan 1.200 kilo dan sekaligus mengumpulkan dana untuk 3 tujuan charity yang berbeda. Jadi misalnya Om Handika itu untuk panti asuhan. Jadi membantu ada anak namanya Nisa yang sudah yatim sejak umur 9 tahun. Terus kemudian punya nenek tapi neneknya sudah umur 72 tahun dan sakit-sakitan. Jadi itu yang dilakukan oleh Om Handika. Kemudian Om Munir itu untuk kids nutrition, jadi membantu panti asuhan menyediakan makanan yang layak. Kemudian Om Lucky ini namanya Ride for Pani, jadi anak yatim piatu namanya Pani, dalam 6 bulan ibunya meninggal, ayahnya pergi entah kemana, dirawat keluarga terdekat, dan Om Lucky mengumpulkan dana untuk Pani ini. Jadi 3-3-nya Spartan Indonesia EJ Sport, mereka sukses finish Paris, dan pulang membawa berkah untuk yang membutuhkan. Jadi kalau ada teman-teman lain punya acara goes niat, saya ada punya teman sebelah saya juga butuh sumbangan. Apa, bawain makanan? Makanan. Nggak perlu disumbang uang, kasih makanan cukup kalau sebelah saya ini. Nah, uang cuma 3 total. Jadi ya selamat dan terima kasih untuk Om Handika, Om Lucky dan Om Munir, dan terima kasih atas charity-nya. Tentunya kita semua salut terhadap itu. Terima kasih kepada EJ Sport yang mensupport mereka. Dan catatan juga, Om Handika ini finish dalam waktu 62 jam, 23 menit, dan 43 detik, 1.200 kilo. Dan itu memecahkan rekor finisher tercepat dari Indonesia yang sebelumnya dicatat Hendrianto Wijaya pada 2019. Waktu itu 82 jam, 53 menit, 47 detik. Jadi 20 jam lebih cepat, 1 hari ya. Hampir sehari semalam ya. Hampir sehari semalam. Padahal katanya Om Handika ini seminggu sebelum event sempat kecelakaan ditabrak motor di Bogor. Jadi katanya bawa tongkat waktu ke Paris, dan waktu goes sepatunya beda. Yang kaki kiri pakai sepatu klit, yang kaki kanan pakai sepatu sneaker biasa. Wah, kamu harus meniru itu. Loh, kalau yang kecelakaan tuh kebanyakan kalau bisa loh ya, lanjut itu biasanya jauh lebih kuat. Gitu, kenapa? Ya, contoh kayak Gundala kena petir. Jauh banget. Loh, kan penuh kecelakaan. Coba kita yang kena petir. Mampus nggak? Ya, mampus. Nggak, maksudnya kalau satu sepatu klit, satu sepatu sneaker, kamu kalau nuntun di event-event tanjakan itu lebih gampang. Satu kepleset, satu enggak. Satu kepleset, satu enggak. Engkli, Ya, jadi sekali lagi selamat kepada Spartan Indonesia dan terima kasih kepada EJ Sport. Moga-moga makin banyak acara-acara charity juga, karena bersepeda ini bukan hanya baik untuk kesehatan tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Orang lain. Jadi kembali ke laptop dan bicara ke tema utama kita. Om Ray, Om Ray ini berdebar biasanya kalau kita ngomongin event-event kita ini. Ayo, banyak ini. Banyak. Jadi mau ngomongin yang 2024 dulu atau mau ngomongin yang 2023 dulu? Karena sejak event kita kemarin 2024 dulu. Ya. Jadi langsung 2024 ya. Ya. Jadi langsung to the point ya. Jadi teman-teman sudah banyak yang nanya, tolong kalender tahun depan Mas, khususnya East Java Journey, yang event ultra kita, dan promo. Karena untuk 2 event, nggak tahu kenapa East Java Journey ini sekarang banyak yang panas, gatel. Gitu. Kemudian kalau promo kan siap-siap war kan kayak gitu kan ya. Betul. Ya. Jadi kita langsung tampilin aja ya. Langsung tampilin di layar kalender kita untuk 2024. Dan ini akan ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang akan kita usahakan jawab.
Jadi sebenarnya event kita lebih dari 4 ini. Ada beberapa event lagi termasuk gravel dan cyclotouring. Belum bisa kita umumkan dulu. Kenapa? Karena tahun depan itu kan kebetulan juga tahun pemilu. Ya. Bukan hanya pemilihan presiden, tapi juga nanti ada pemilihan kepala daerah. Ya. Jadi kita harus menjadwalnya dengan baik, ya. Termasuk lokasinya di mana dan lain-lain. Jadi yang sudah kita bisa fixkan yang 4 event utama kita dulu, yang lain nanti menyusul gitu. Jadi yang pertama tahun depan kita selenggarakan adalah East Java Journey (EJJ) yang tahun 2023 ini adalah kali pertama, ada 1.200 kilo dan 600 kilo. Yang Om Ray dan saya ikut yang 600 ya kan? Ya, sama berarti ya? Tidak. Duh. Di laptop saya ini ada 2 tanggal dan akhirnya kita tadi last minute kita putuskan pilih yang ini. Oke. Karena atas permintaan banyak. Gini, apa bedanya peserta 1.200 dengan 600? Apa bedanya? 1-2 kali lipat jaraknya. Karakter pesertanya kalau kamu lihat kemarin. Satu nggak dicari, yang 3 yang 600 itu kepin cepat pulang, yang 1.200 nggak dicari. Nggak dicari dan nggak pengen pulang mungkin kan? Iya. Nah, jadi kalau dikasih lebih banyak, tambah seneng mungkin ya. nah Jadi ditambahi. serius. Atas permintaan Oke. para peserta itu, kita hanya menyambut dengan Siapa apa namanya? Nanti saya catat yang minta jauh. Yang di sekitarmu juga ada kok. Oh. Jadi East Java Journey tahun depan, Ya. itu kan lihat judulnya Omri. Lihat, baca, kapan penyelenggaraannya? Hari apa sampai hari apa? Nggak kelihatan tuh. Enggak, 26 sampai 3 kan. Senin sampai Minggu. Nah, ini loh saya zoom ya. Senin Nah, ini loh. Loh iya, Senin sampai Minggu. Tahun ini kemarin? Apa itu ya? Selasa ya? Iya. Beda sehari. Loh, saya kira Ya. ini IO Sport ini semakin baik. Jadi memberikan waktu yang lebih lama dengan jarak yang tetap. Iya, enggak. Nah, ini bedanya orang yang selalu berpikiran positif seperti saya. Selalu akhirnya tertipu. Jadi East Java Journey tahun depan, yang kategori yang panjang akan diperpanjang jadi 1.500 km. Itu judulnya ya. Ya. East Java Journey jadi 1.500 km. Nah, Coret berarti. coret. Ya, coret terus. Nah, yang kedua, Ya. ini sedang disimulasikan. Heeh. Kebanyakan yang kita tanya, ya kamu sengaja nggak kita tanya karena jawabannya pasti ada makannya apa enggak. Ya. Tapi yang kita tanya adalah ada opsi begini, dibuat hanya 2 hari, tapi 500 kilo, Sabtu dan Minggu, untuk memudahkan yang hanya bisa weekend. Oke, ya. Besar banyak. Ada yang minta ditambah. Oh, iya. Jadi 700 tapi tetap 3 hari. Orangnya sama nih. Beda. Oh, iya. Nah, tapi kayaknya kita akan tetap pertahankan format kita tahun ini karena itu kayaknya balance yang Jadi 600 sampai 700 kilo ya. 700 600 sampai 700. Ya paling kemarin kan 630-an. ya. Jadi ya paling ya kurang lebih sama lah kayak gitu. Jadi yang pendek tetap 600-an kilo, Ya. yang panjang jadi 1.500. Oh, iya, iya. Kan yang 1.500 itu yang ikut ya kita tahu, wah ini kan memang memang jadi tontonan gitu kan ya, emang bukan untuk Loh, ini nanti you and me. itu nanti ada ininya lagi, ada apa? Baconnya lagi. Ada. Seperti kemarin dan ada live streamingnya, kita sedang upayakan lebih baik tayangannya nanti. Ada show-nya juga. Show. Iya, kayak kan kemarin 3 kali sehari kayak minum obat kan ya. Oh, Ya. iya. Ya nanti mungkin nggak 3 kali sehari, mungkin 2 kali, tapi kita buat kualitinya lebih baik. Jadi nanti kita bikin kayak kayak NASA gitu, ada control room-nya. Kayak iklan-iklan di TV itu loh. Apa itu? Yang malam itu yang panjang. Yang malam yang panjang. Iya, jadi 3 kalinya. Jadi misalnya dulu kan pagi, siang, sore. Ya. Ini maksudnya siang, Heeh. sore, sama yang malam yang nemenin orang-orang yang kesepian tuh, yang melahan tuh. Jadi ada midnight show ya. Ya, bahas. Oh nggak tidur semua kok ya. Ini gowes kak ini, ayo kita lihat tuh kan. Wah. Maksudnya Kelihatan ya. iya. Karena yang ikuti juga nggak tidur itu seminggu ya. Benar, jadi daripada
daripada kita itu melekan sendirian, kita ngajak yang lihat itu melekan semua, ya. Selama seminggu ya. Selama seminggu. Langsung ekonomi hancur di Jawa Timur seminggu. Jadi nanti East Java Journey 1.500 kilo dan 600-an kilo, detailnya akan kita umumkan sebelum akhir tahun. Ini kan tanggalnya dulu diumumkan. Nah, jadi itu East Java Journey ini yang termasuk yang ditunggu soalnya, banyak yang penasaran. Apa kamu mau cari alasan? Jadi 7 hari 1.500. Iya, kan gampang kan? Di spelling 1 hari ditambahi 1 hari itu. Oh, iya. Iya kan? Ya. Kan dikasih spelling. Nah. Kemarin aja hari Sabtu sudah finish semua. Ini detail belum ada toh? Enggak, karena saya mau kasih tahu kamu satu lagi. Apa itu? Climbingnya ditambah. Oke. Climbingnya ditambah. Ya. Karena kemarin keluarnya kurang climbing. Kurang. Iya, kurang climbing. Memang istimewa peserta 1.200 itu. Itu yang ngomong-ngomong itu kelihatannya kayak apa tuh? Kok bener-bener ada masalah di rumah ya. Atau mengantisipasi masalah bulan Maret. Oh iya. Dan nanti beda rute ya, kan banyak yang takut begitu kita umumkan kemarin yang nanti kita bahas juga soal Trenggalek itu. Ini pasti lewat yang Pacitan Trenggalek itu ya katanya. Iya. Banyak yang takut lewat situ gitu. Iya. Enggak, kita jamin tahun ini enggak lewat situ. Dengar, yakinlah pada saya, kalau enggak lewat situ jangan bersenang hati karena pasti dicarikan yang lebih parah dari yang tahun lalu. Itu saya yakin. Dari ketawanya dan dari cara ngomongnya saya yakin itu. Saya yakin. Kan disenangkan dulu, Ya. tapuk ke bawah kan kayak gitu kan. Iya. Enggak, nanti rutenya kalau kemarin kan ke barat dulu, ke selatan, baru kembali ke atas kan. Ya. Nah, kalau ini nanti ke timur dulu kayak jarum jam. Oh. Jadi ke arah timur dulu. Dan tim kita sekarang mengupayakan untuk menghindari semaksimal mungkin jalan utama, jalan nasional. Sehingga karena safety tetap yang kita Tapi utamakan. bukan di selat Laut Jawa, Selat Bali, Laut Selatan enggak toh? Maksudnya? Yang pakai sepeda air. Sepeda air. Itu bukan jalan utama tuh, di air terus. Jalan utama. Oke, sepeda air. Iya kan sepeda, event sepeda ya, main sepeda kan ya. Iya. Oh, menarik juga itu. Bri, masih ada waktu nih disiapin. Mau dilewat nggak? Jangan. Jangan. Jadi itu East Java Journey dan most likely juga gravelnya akan Tambahin. Ya. Lo kan kita nonton atraksi kalau 1.500 nanti itu kan. Ya. Kita nonton kan ya kan. Duh, Yang jadi atraksi yang 1.500. Oh, kerja ya nggak tahu, kita lihat nanti, lihat kondisi maksudnya. Tapi kalau kemarin aja saya ikutnya 600. Oke guys, kamu ikut, aku ikut. Maksud saya gini, kita tuh harus bagi tugas. Kalau saya itu yang 600, Anda yang 1.500. Saya ikut 1.500, ditelepon tugas negara repot dong. Siapa? Dijemput helikopter nanti ya. Nanti kan ikut juga nanti. Hah? Nanti bundanya kan ikut juga. Oh, bukan yang itu, ini negara beneran, bukan. Oh. Bukan negara rumah tangga. Oh, iya. Maaf. Sulit nanti ketemu jupe-jupe di Baluran itu nanti. Oh, kalau lewat situ, ya kita carikan jupe-jupe di tempat lain lah nanti. Banyak. Ya, banyak jupe di mana-mana. Ya. Dan jupe Gedangan sudah mulai terus lagi. Kan ini masih lama lah ya. Ya, masih beberapa bulan lah ya. Nah, Oke, Promocom sudah kelihatan di situ ya. Sabtu 18 Mei. Ini yang berat itu war tiketnya, tiket warnya daripada nanjaknya ini. Nah, nanjaknya juga berat kan, buktinya kamu nggak finish sih. Ini, kamu nggak sesuai COT loh itu tuh jejak digitalnya ada Om. Itu muntah nggak itu? Nah, setelah itu baru muntah. Tapi pengikut menuntun banyak itu di belakang. Loh, ini itu ada masalah dengan kesehatan Om. Jadi orang itu enggak setiap saat waktu event itu sehat. Nah, inilah salah satu hari di mana saya enggak fit. Oh ya gitu ya. Harinya pas event terus ya. Iya. Nah, jadi ini lebih berat war tiketnya daripada itunya. Dan ini Promocom X edisi ke-10 ya. Jadi kita juga nyiapkan banyak hal-hal baru dan menarik yang bikin nanti peserta
Promocom X ini lebih terkesan gitu. Saya kalau X itu ingetnya X Japan, tapi ini X Promocom ya. Ya. Bukan X-Men. Bukan, X Japan itu kan band Oh. Loh, lihat bisa di search itu. X Japan itu band ya. Band. X-nya 1 atau 3? Satu. X Japan. Jadi Promocom Sabtu 18 Mei. Nah, ini yang berubah. Jadi kalau tahun ini kemarin Banyuwangi nomor 2, sekarang Kediri nomor 2 dimajukan. ya. Kediri dimajukan ke hari Minggu 14 Juli. Dan nanti bandaranya ini sudah beroperasi. Jadi buat teman-teman dari luar kota, luar pulau bisa terbang langsung ke Kediri. Yang pasti dari Jakarta lebih gampang ini kayak. Karena bandara internasional juga itu. Bandaranya kan bagus banget kemarin yang lewat. Walaupun ini juga sebenarnya juga nggak gampang ya tanjakannya kan. Buktinya Om Roy kemarin juga nonton di sini kan ya. Ini kan gigi 1. Loh, ini enggak yang ini kalau di sini enggak gampang. Iya, aku juga nonton kok di sini ya. Cuman fotonya bagusan kamu gitu. Oh. Beda Om. Yang sudah biasa nonton, yang sudah biasa sopan itu gaya nontonnya beda. Beda ya. Oh, jadi kalau Anda kan enggak biasa nonton, jarang. Jadi enggak biasa ya. Nah, kena Banyuwangi agak jauh ya kalau dilihat tanggalnya 26 Oktober karena kita ngantisipasi pilkada itu nanti bulan September. Oh. Jadi kita geser sekaligus juga kalau bisa ke akhir Oktober karena kalau awal pertengahan Oktober atau akhir September seperti kemarin itu panasnya karena itu puncak musim panasnya Indonesia kayak gitu. Jadi kita semakin mendekat ke Oktober. agak hujan ya kayak gitu. Moga-moga nanti cuacanya lebih Terus kalau di bersahabat. situ hujan kan lunyu, licin. Ya kan licin, toh kan nuntun. Nonton keringnya angel. Ya kan nuntun kan. Ya nonton di jalan kering. Ya, itu aja sulit Om. Apalagi kalau itu berair. Itu sebelahnya bisa diinjak, Om. Loh, Nggak harus diaspal. kalau hujan Om ini jadi apa? Loh, kamu kan sudah pengalaman di Unbound. Iya tapi jalannya rata. Ini kan Ya moga-moga enggak, nanti kita cari Mbak Rara lah ya di situ ya. Nah, dan enaknya kalau Ijen itu karena dia nanti ketinggiannya sampai 2000, hampir 2000, 1800-an, itu akan lebih dingin di atasnya daripada ketika di Dolo, karena Dolo kan hanya 1000-an ya, 1200. 200 Ya, 1200. Jadi harusnya cuacanya bisa lebih bersahabat seperti itu. Jadi itu kalender kita. Ada yang tanya juga pendaftarannya mulai kapan? Tadi ngomong war pendaftaran khususnya untuk Bromo. Jadi nanti main sepeda akan punya platform baru yang nanti kita akan umumkan sebelum 1 Januari. Kita sedang matangkan sekarang. Jadi nanti per 1 Januari platform itu sudah akan on, dan kemudian awal Januari sudah akan langsung pendaftaran untuk semua event itu. Oke. Malah mungkin bisa lebih cepat kalau schedule-nya bisa lebih cepat. Dan itu nanti kita akan memudahkan kita pendataan juga, karena selama ini ada teman-teman yang ketika daftar promo, misalnya Johnny Ray misalnya, ketika di Promocom dia daftarnya John Ray, ketika di Kediri Johnny R. Kayak gitu. Ini nanti akan lebih dirapikan untuk memudahkan, karena mengingat event kita kan saling terkait gitu. Loh, Om. Ya. Ini tanya ya. Ya. Dibuka awal Januari. Ya. Ya. Begitu. Kalau bisa 1 Januari, tapi kemungkinan besar seminggu kemudian. Jangan Om, kan masih tahun belum, baruan. Ya. Nah, maksudnya kalau misalnya Januari, katakanlah tanggal 1 atau tanggal 2. Ya. Itu tuh langsung habis on the spot. Maksudnya ya di tanggal itu. Bisa jadi. Oh. Iya. Bisa jadi. Khususnya yang Promocom. Loh, iya maksudnya apa, enggak di ini tanggal ini terus nanti ada slot lagi gitu, enggak ya? Langsung biar gitu. Ya pasti nanti ada program kan, kemarin kita prioritaskan yang langsung trilogi misalnya kayak gitu. Karena itu kan selain ada harga khusus juga slot khusus gitu, itu memudahkan. Jadi dan buat yang ingin melengkapi kan, kayak di belakang kita ini ada medalinya kalau jadi satu ini kan lumayan lucu juga buat dikoleksi. Kita punya ide-ide baru lah untuk tahun depan nanti
kemarin ada bercanda kalau finish Bromo dapat sendok, finish Kediri dapat garpu, finish Ijen dapat pisau ya. Piring dah. Nah, piring enggak. Kalau finish tiga-tiganya tambah piring bukan makan di atas. Ya. Lebih murah daripada ini Om. Nah, Banyak yang nggak tahu kan kalau medali Bromo yang dulu-dulu itu kan gas per sabuk kan sebenarnya kan ya. Iya. Gas per sabuk. Kita gas per sabuk sudah, puzzle sudah. Jadi tahun depan kan ya sendok, garpu, pisau dan Ya. piring. karena kalau sabuk itu kan cenderung ke laki yang make. Iya. Nah, kalau cewek kan sabuknya masa segede gitu ya. Iya. Biasanya kan sabuknya kecil-kecil. Nah, nanti kita akan ada ide-ide untuk untuk yang unik-unik yang bisa disimpan untuk semuanya. Plus nanti mungkin akan ada perubahan kategori juga karena ada permintaan misalnya kayak perempuan kelompok usia 40 up itu sebenarnya banyak yang 45 up. Jadi minta dibagi juga. Jadi antara 40 dan 45 dibagi. Jadi kita mungkin juga akan ada itu. Tapi saya sih sudah excited kita bahkan nanti tahun depan puncaknya kan di tempat yang paling menantang kan Ijen kan ya. Iya. Jadi endingnya yang paling epic nanti. Oke. Dan di atas bagus banget ya buat acara, bagus banget gunungnya kelihatan gitu. Dan lebih lebar ya? Lebih lebar, lebih lebar. Lebih luas maksud saya. Lebih luas, lebih apa ya? Lebih fotogenik juga kan sebenarnya. Nah, maksudnya daya tampung pesertanya ya gede. untuk acara dan ya dan nanti untuk loading dan lain-lainnya juga lebih gampang karena parkirannya lebih luas dan lain-lain. Dan Banyuwangi kan sangat cycling ya. Kemarin kan tur ke Malang kan juga luar biasa itu kotanya udah terbiasa dengan event sepeda soalnya, jadi sangat enak goes di Banyuwangi itu. Yaitu Ingat, jadi parkiran loading di atas aman ya Om ya? Insya Allah Aman ya. Nah, jadi ini save the dates untuk event tahun depan. Kita masih akan ada event gravel, kita masih akan ada event cyclotouring lagi. Cycle itu apa Mas? Cyclotouring itu kayak model Tri Island kemarin yang Surabaya Lombok. Oh, bukan yang matanya satu tuh. Cyclops itu namanya. Oh, salah. Kurang PS Om. Cyclops. Jadi cyclotouring, kemudian gravel, kita juga akan explore beberapa rute gravel. Kebetulan ini yang sudah diumumkan yang di Jawa Timur. Nanti kita akan umumkan yang non Jawa Timur juga. Karena kan ini lebih gampang buat kita di manage untuk diumumkan dulu. Tapi tunggu, nanti di Main Sepeda akan kita umumkan dan tunggu platform baru kita 1 Januari. Itu nanti yang akan. Jadi nanti warnya itu nggak perlu lagi nunggu website, nanti tinggal 1 klik gitu dong. Join. Nah, itu udah selesai nanti. Nah, gimana nggak war? Kalau yang neken join orang 3.000. Ya kan kita juga ingin mecahin rekor. Kemarin berapa? 7 jam. Iya, maksudnya 7 jam 1.500 kemarin. yang penting di sini adalah bandwidth. Bandwidth. Ya, ini event kita yang tahun depan, tapi sebelum tutup tahun kita ada satu lagi event yang sudah kita umumkan, namanya Journey to Trenggalek TGX. Jadi kenapa hijau dan merah? Karena kota Trenggalek itu hijau, merah dan putih. Jadi ada gajah putih, Trenggalek merah, Surabaya hijau kayak gitulah. Jadi ada, kalau kita lihat Ini yang tahun ini ya? ini yang tahun ini ya. Ini 2023 nanti tanggal 2 Desember 2023. Jadi ini logonya dan ini kalau teman-teman lihat di Instagram Main Sepeda ini yang kita tampilin 2 Desember hari Sabtu, Surabaya Trenggalek lewat jalur lintas selatan. Total jaraknya kira-kira 250 km. Ada yang nanya langsung gini, itu nanti panas kayak sekarang atau enggak gitu. Orang Indonesia itu memang nggak paham dengan pergantian cuaca ya. Harapannya enggak, karena Desember harusnya sudah masuk musim hujan sih kayak gitu ya. Jadi sudah ada, makanya saya pakai jaket hujan barunya. Menurut saya itu bakal kepake nanti. Harus dinikmati. Ya, ini cyclotouring ya. Maksud saya dinikmati itu ada cuacanya, Om. Karena paling enggak seminggu atau deket-deket tanggal acara Desember, ya. itu disitulah musim itu mendekati kan ya. Iya, jadi yang paling mirip, ya. Paling mirip gitu. Ya. Jadi kalau tanyanya sekarang ya kita bisa menduga hujan, enggak, Ya. tapi perkiraannya masih terlalu jauh. Ya. BMKG aja mungkin mau ngeker, ini angin awannya masih di sana ya. Belum datang. Belum datang.
Ya, jadi ini 250 kilo. Oh, langsung banyak yang nanya, elevation gain gimana? Oh, sering Nah. dibohongi event kita soalnya tanjakan ya. Ya, Cedar. Itu kan plus minus. Ya, toh. Ya. 600 kilo juga 250 plus, Om. Nah, ya jadi Enggak. Simulasi terakhir kita 254. Oke. Ya Jadi- ini plusnya ini anu lah Dikit. kayak Ada kemungkinan juga ke 251 tergantung nanti kondisi jalan. Oh. Kemudian karena kan kita survei terus secara berkala, ada jalannya, ada jembatan sedang diperbaiki. Jadi kita reroute. Kita berusaha menghindari jalan nasional. Jadi nanti insya Allah jalan nasionalnya nggak banyak, jadi nggak kumpul sama transformer terlalu lama. Kemudian kita akan lihat nanti misalnya ada perbaikan atau ada kerusakan baru, nanti kita akan alihkan, tapi range-nya antara 251 sampai 254 itu. Harusnya nggak terlalu banyak. Nah, nanti pendaftarannya ini yang paling murah di event kita, 500.000. Sudah dapat performance shirt yang nanti wajib dipakai saat bersepeda untuk identifikasi panitia. Kemudian jadi pastikan pakai nanti karena sifatnya kayak running kayak kemarin EJJ dan Lombok kan kayak kaos dry fit gitu. Jadi pastikan pakai bib yang ada kantong-kantongnya kayak sub TAG misalnya, atau bawa saddle bag atau top to bag ya untuk naruh barang-barang kalau memang nggak ingin pakai bib yang ada kantong-kantongnya. ini eventnya berapa hari sih? 1 hari. Satu Sebenarnya hari. ada hari kedua, tapi Ya. nanti saya jelaskan terpisah nanti ya. Oke. Itu mandatory enggak? Yang hari kedua opsional. Oh, opsional. Ya, opsional, ya. Oke, hari kedua opsional. Ya. Tapi kamu menyerahkan trofi nanti. Dah. Kan enggak mesti kok, kan opsional. Opsional. Jadi pit stopnya, checkpointnya akan ada support seperti EJJ misalnya, akan ada mekanik, ada visio, kemudian ada tambahan supply, kemudian nanti akan ada finisher trofinya unik, nanti made in Trenggalek asli. Jadi nanti Amlodo berarti. itu cepat habis Om. Enggak, ini akan bisa dipakai dan bisa disimpan dan akan sangat berguna untuk kita sehari-hari. Berarti patung ayam lodo berarti. Patung ayam lodo. Patung kok berguna setiap hari. Krokodi gitu. Krokodi. Ya, terus kemudian nanti sebelum saya ngomong door prize dan grand prize, nanti hari keduanya kan ini hari Sabtu eventnya. Ya. Jadi startnya jam 6 di Surabaya. Heeh. Finishnya nanti COT-nya jam 22. Bisa lah. Kita simulasikan mayoritas akan finish antara jam 5 sampai jam setengah 7. Itu yang average power ya, bukan yang super power. Kalau yang super power mungkin jam 3 jam 4 sudah finish. Ini begitu di start tuh free for all gitu. Ya seperti biasa kita kawal sampai perbatasan, begitu clear kita lepas. Perbatasan tuh Perbatasan kota maksudnya. Oh, keluar Surabaya sudah free for all. Free for all ya. Oh iya. Jadi nanti Biar jelas ini. ya kan kayak Mandalika, kayak waktu kita ke Lombok, kayak East Java Journey lah ini. Iya. Nah, ini semi ultra lah. Kalau elevasinya? Elevasi nanti saya bahas, termasuk saya sudah siapin climb profile-nya karena banyak yang penasaran. Oke, ya. Karena trust me nggak akan kejam. Ombre pun akan finish sebelum jam 6. Belum tentu kan, kita ini kalau sudah terlalu jauh gini faktor-faktornya itu kan banyak ya. Iya. Terutama ya sepeda itu sendiri. Mekanikal Iya. atau ban bocor atau apa, atau ada tiba-tiba ada mbak-mbak baju putih duduk di belakang ya. Oh, minta sate Kita sate 200. 200. Nah, hari kedua itu nanti kan Sabtu ya finish malam. Nanti di Pendopo Trenggalek itu akan disiapkan finisher party, jadi makanan free flow, kemudian musik, hiburan dan lain-lain. Karena itu di Pendoponya kan di alun-alun, bagus ya tempatnya. Malam mingguan di situ. Kemudian hari Minggu paginya kita bersama teman-teman Trenggalek Loop Cycling Club TLCC itu akan coffee ride, tapi climbing coffee ride ke Dilem Wilis. Dilem Wilis itu kebun kopi zaman Belanda, pabrik kopi zaman Belanda. Keren banget. Dan itu jaraknya hanya 20 kilo dari Pendopo. Jadi jaraknya pendek banget. Dari Pendopo ke Dilem Wilisnya, finishnya itu hanya 20 kilo. Ya 20 kilo kalau gini nggak gini ya. Ya memang banyak begininya daripada begininya, Bre. Harusnya sih antara 1 jam sampai 1 jam setengah bisa selesai. Bisa ya mungkin kalau kamu mungkin 1 jam 40 lah kayak gitu.
Ya 45 lah Om. Nah, jadi kita akan di atas, kita akan ada kayak coffee party karena itu memang tempat yang historis, unik. Untuk yang suka kopi ini ikonik banget. Harusnya ikonik banget karena itu pabrik zaman orang Belanda dulu kalau milih tempat kan pasti bagus. Iya. Jadi tempatnya bagus. Nanti saya tunjukin foto-fotonya. Nah, di atas itu nanti pokoknya yang ikut hari Sabtu finish dan yang ikut hari Minggu sampai di Longwilis nanti bisa ikut door prize. Hadiahnya banyak, macam-macam. Grand prize-nya nanti frame set Wednesday. 1. Sedang kita perhitungkan. Oh ya. Minimal 1. Minimal 1. Nah, minimal 1. Seperti itu. Nah, itu dan saya ingin ngucapin terima kasih kepada Gus Ipin, Bupati Trenggalek. Bupatinya masih muda banget dan sangat antusias, sangat gairah. Julukannya Gus Ipin. Dia nanti akan nyambut langsung lah. Orangnya sangat asik diajak ngobrol. Ini salah satu pemimpin masa depan di Indonesia ini. Kemudian dia juga kalau kita goes juga selalu ketemuan gitu. Jadi kayak kemarin ini ada Kohai, ada Abah Asril. Kita kemarin beberapa bulan lalu goes ke sana diajak makan nama Gus Ipin. Ya. Dan ini tempatnya dekat dengan ini di Pendopo aja. Nanti teman-teman akan ke sini dan akan bertemu dengan warga setempat. Kotanya kenapa saya pilih sana, Trenggalek ini sedang up and coming lah. Ini kayak Banyuwangi kira-kira 10 tahun yang lalu. Oh. Mungkin nggak sampai 10 tahun yang lalu. Karena ini kota punya laut, punya gunung, potensi ke depannya kalau Banyuwangi aja bisa kayak gitu, ini harusnya Bisa kayak gini ya. Jadi kalau tadi saya bilang rutenya bagus, sebelum saya ngomong profile climb. Jadi ini istri saya Ivo, ini di Pantai Mutiara ini di jalur lintas selatan itu. Ini salah satu pemandangannya. Ini jalannya Om. Ya ini pinggir jalannya. Itu kan railing pagar ya. Kemudian kalau mau dilihat ini jalan ke arah Trenggaleknya seperti ini. Dan Anda akan melewati ini arah yang sama ya. Ya nanti kan saya sampaikan ini enggak. Bukan. Ini enggak ada tutupannya Om. Loh, Gini pendengar yang tanya panas apa enggak, coba lihat foto yang sama dengan yang saya lihat ini. Kalau Anda bisa lihat awningnya tuh, coba kasih tahu saya di mana. Jadi kalau Anda tanya apa panas, ini musim apapun, kalau lewat sini saya yakin ini panas. Nggak mungkin, lihat langitnya biru, jalannya kayak gitu. Nah, itu bisa... Aspalnya hitam jadi abu-abu karena pantulan matahari. Nah, berarti kan bisa di planning Om. Pastikan sampai di sini ketika matahari sudah terbenam. Oh ya, ini bener. Cara ke matahari supaya nggak gosong, berangkat malam ya. Enggak, di planning sampai sininya malam. Jadi kalau misalnya jam 12 siang cari tempat tidur dulu, bangun jam 5 baru goes lagi gitu. Kan pasti nggak kepanasan. Kalau Anda di tempat ini malam. Loh, itu kan katanya masalahnya matahari. Kalau masalah yang lain itu lain lagi. Siang sama malam masalahnya beda. Itu tempatnya kayak gini malam. Mau minta tolong siapa? Fotonya lo panjang segitu nggak kelihatan apa-apa. Cuman jalan sama hutan. Udah. Ya kan pasti di kanan tuh ada jupe, ada ada guguk, ada segala macam. Nggak ada guguk di situ. Ada fauna lah. Nah itu ini ada di Jambrong, foto di ini sepedamu ya gitu. Oh ya. Ini juga dia kayak foto model di pemandangannya Laut Selatan ini, jalur lintas selatan ini. Jadi rutenya nanti lewat ini, pemandangannya bagus, bisa ide foto ini Mas Jambrong. Coba lihat leher model ini. Leher model itu berkilap bukan karena lampu atau pencahayaan, itu karena sinar matahari. Jadi tolong yang tanya dari fotonya. Jadi tolong yang tanya panas apa enggak, ya jawabannya dari foto-foto ini. Dan ini belum musim panas yang lagi belum lucu nih mataharinya. Belum lucu. Saya kembali ke Jambrong tadi. Ya ini lumayan lucu sih, tapi nggak lucu. Maksudnya itu, ini kan beberapa bulan lalu kan. Iya. Bukan yang barusan ini kan. Bukan. Ini masih agak semilir lah anginnya. Nah, kemudian setelah
setelah JLS itu kita akan lewat Pantai Perigi namanya, lalu ke arah utara lagi, nanjak lagi ke apa tadi nama tanjakannya? Slawe, tanjakan Slawe ke arah Trenggalek. Jadi ada, kalau ditanya klaim profilnya gimana, pada dasarnya dari Surabaya sampai Tulungagung itu akan flat. Flat dalam artian benar-benar flat. Sampai kilometer kira-kira 190. Jadi 90 flat. Jadi dari 0 sampai 190 itu flat. Nanti checkpoint yang utama itu di 163 di Tulungagung. Itu kilometer 163. Setelah itu 190 kita akan bertemu dengan JLS, jalur lintas selatan yang pemandangannya cakep ini. Kita akan ke arah sana tuh, ke depan itu terus. Kemudian kita ketemu Pantai Perigi di ujung JLS, lalu kita akan nanjak namanya tanjakan Slawe. Baru setelah itu turun ke Trenggalek. Jadi ada 2 segmen. Nah, yang mana dulu, yang JLS dulu ya. Ini jalur lintas selatan. Ini sudah jalur lintas selatan itu yang kita hitung dari kilometer 190 sampai 206,5. Jadi 16,5 kilo. Banyak hijaunya Om. Hijau ini turunan atau datar. Nah, masalahnya itu setelah 190 kilo. Jangan dikasih tahu. Oke. Ya. Jadi gede. gede. Iya. Yang penting kan 16,5 kilo dan banyak hijaunya. Berapa nih? 16 kilo toh. Iya. Paling tinggi cuma 11%. Average. Hah? Ini loh maksimum gradien 17. Oh, ada 17-nya. Sebelah mana, Om? Ini. Yang sebelum tempat foto yang bagus. Sebelum tempat foto. Nah, ini kurang jelas, Om. Jadi di papan detail sama di tulisan itu sudah enggak sinkron ini. Jadi sebenarnya gila. Nanti dari Tulungagung masuk pantai, masuk JLS itu data terus ada nanjak dikit. Ini kira-kira ya benar ini 89%, ada 10%-nya dikit. Ini kayak kita goes di Bali atau di Lombok di pinggir laut, kan konturnya naik turun. Jadi ini sebenarnya mirip, sangat mirip. Jadi saya nggak mau bilang ini tanjakan, cuman memang konturnya naik turun. Kan kalau kita goes di Lombok kan ya ada 15% juga, tapi habis itu turunan kayak gitu kan. Nah ini sama. Ini bukan tanjakan, cuma naik turun ya. Naik turun. Dan naik turunnya cenderung cepat kok, bukan rolling yang pelan. Kalau kuat, enggak lah, kuat lah. Kalau nggak angin. Nah itu, ini banyak ini turun lalu nanti dikasih naik lagi. Tapi setiap ujung tanjakan ini biasanya pantai pemandangannya yang bagus. Jadi pastikan di ujung itu noleh kiri, karena kalau itu bagus silakan berhenti untuk foto-foto, karena mungkin Anda nggak mau lewat sini lagi habis ini kan, kejauhan Om. Terus, nah yang setelah yang paling curam ini kira-kira ini kilometer 202, berarti 12 kilo. Itu ini yang paling bagus pemandangannya. Teluknya bagus banget. Dan saya sarankan berhenti foto-foto di sini, dan di proses nanjak ini ada air terjun. yang tadi di foto. Bukan, itu tanjakannya beda lagi, tapi ada air terjun di sebelah kanan. Jadi bagus banget pandangannya. Ini jalan yang unik menurut saya, JLS ini. Berarti tidak disarankan lewat malam, Ya kan kalau nggak mau panas malam. Nah, pilihannya panas atau pemandangan gitu. Air dan malam itu enggak baik biasanya. Air dan malam itu biasanya baik itu. Silakan komen sendiri ke Omri. Jadi ini JLS, jaraknya 16,5 kilo, elevation gain-nya 480 ohm, godir. Kemudian average-nya 0,9. Memang ada 17-nya. Ini ada kayak ya rolling naik turun kayak kita di Lombok atau kayak kita di Bali gitu. Pinggir laut, nggak berat. Nah, kan habis itu kan Pantai Perigi. Nah, habis itu kan 206, berarti tinggal 40 kilo kan, nggak nyampe, tinggal 35 kilo ya. Masih bukan cuman, masih ya. Masih 35 kilo, which is nggak sampai 15% ya kan, dari total jarak. Hanya 15% dari total jarak. Itu ada satu tanjakan lagi sebelum turun ke Trenggalek. Jadi nama tanjakannya kita sebut tanjakan Slawe. Ini ini nanjaknya total elevation gain-nya cuma 320 sih. Jadi nggak terlalu berat. Kemudian total nanjaknya 6,5 kilo. Hanya satu bagian tengahnya ini aja ada 18%-nya nih ya. 18. Cuman ini doang. Nggak panjang. Mungkin jalannya juga agak kasar di sini. Jadi ini tanjakan desa sebenarnya. Jadi nggak terlalu ramai. Jadi ini landai. Semakin ke atas ada yang curam dikit, lalu
melandai lagi di atas, di ujungnya ada di sini ada minimarket di atas kalau mau istirahat sebentar. Kemudian dari sini turun masuk perkampungan, nyebrang sungai sedikit, nyebrang jembatan maksudnya. Terus habis itu gabung ke jalan utama menuju Trenggalek. Jadi ini tanjakan Slawi namanya. Nah, ini hanya dua ini. Jadi total 250-an kilo itu nanti total nanjaknya sebenarnya nggak sampai 1.300. Hanya sekitar 1.200. Saya cek memang beda-beda ya. Saya masukkan ke Garmin Connect keluarnya 1.100. Saya masukkan ke Ride with GPS keluarnya 1.200-an. Saya masukkan ke Komoot jadinya 1.300. Kamu suka yang mana? Ride with GPS. Ride with GPS ya. Itu yang kita paling pakai biasanya ya. Jadi itu jatuhnya yang nggak sampai 1.300 total. Tapi memang catatannya adalah semua mayoritasnya setelah kilometer 190. Ini kan kita di sini menjelaskan tapi seakan-akan ini kan ringan gitu ya. Ya memang ringan. Memang ringan Iya. Maksudnya kan ngomong yang senengnya kan. Iya. Ininya. Jadi pendengar ini kalau kita ngomong mestinya enggak 250 nih Om. Oh kurang banyak ya? Enggak, maksudnya finishnya 250, tapi yang di gowes itu kan cuma 220. Iya. Iya kan, sisanya kan tinggal turun. Betul loh. Iya. Kalau kita hitung tadi turun-turun yang sebelumnya, Nah, iya, ini turun. itu mungkin tinggal 210 ya. Nah, Itu iya. latihan 100 kilo cukup. Cukup. Iya. Cukup. Ya ikuti program latihan Coach Ray. Kan sisanya turun ini. Sisanya turun. Ya, yang saya belum tampilkan nanti yang climbing coffee ride-nya itu urusan nanti lah. Yang penting kan selesai ini dulu. Ini sekali lagi tanjakan Slawi ini yang mungkin nanti teman-teman merasa paling berat karena ini endingnya. Setelah ini turun ke arah kota Trenggalek. Jadi ini kayak peak-nya, klimaksnya di sini. Dan itu hanya 6,5 kilo dengan elevation gain 320. Gampang lah ya, gampang. Ini mungkin hanya separuhnya KM0 gitu mungkin. Nah, terus kemudian average gradenya 5,1, memang ada 18-nya sedikit di sini. Nanti hari Minggunya kita akan ke Dilem Wilis. Saya ada foto dengan teman-teman. Oh, sorry Om, yang JLS tadi saya mau nampilin foto. Nah ini yang saya maksud tadi. Ini yang bagian yang paling curam tadi. Bagian saya kembali ke profilnya yang bagian yang merah hati ini ya. Itu ini. Tapi Coba dilihat itu. Mana tutupannya? Pohon aja enggak ada. ini air terjunnya di kanan sini kalau nggak salah. Iya. Air terjunnya di kanan ini kalau nggak salah. Di sini Itu atau di pipa sini? bocor apa air terjun? Kayaknya itu nggak ada pilihan, airnya harus dialirkan. Lah, ya makanya. Tapi kayak air terjun kecil ya. Iya. Jadi kayak ada pengalih perhatiannya gitu. Iya. Wah, air terjun bagus. Ini sebenarnya kalau yang kecepatan yang kepanasan Om, yang kecepatan nanti jam 12 di sini. Kalau kita mungkin jam 2 jam 3 di sini. Sama aja masih panas. Ada kayak gini. Oh ini ada foto lagi ya. Ini teman-teman TLCC sama Tatang ya. Tatang ipar saya ini. Mukanya Om Tatang itu kulitnya coklat gelap sampai jadi kuning itu. Antara campuran keringat, garam dan pencahayaan. Jadi ya ini jambrong lagi ya. Jadi ini ya kayak tanjakan pantai lah, naik turun. Nah yang di Dilem Wilis itu ini jadi ada kayak benteng Belanda gini modelnya. Masuk ke dalam ini ada kawasan perkebunan, nanti dalamnya ada termasuk kayak ada kafenya, tapi nanti di belakangnya itu ada kayak dulunya pabrik kopi zaman Belanda itu dan kebun kopinya. Jadi itu nama orang berarti ya, Dilem Wilis. Dilem, waduh ini harus tanya teman-teman Trenggalek, tolong jelaskan Dilem Wilis itu apa? Saya lupa. Kalau Wilis karena ini Gunung Wilis. Jadi sebenarnya dari atas ini buat teman-teman yang rumahnya di Kediri atau Tulungagung, tinggal turun langsung pulang ke rumah itu. Jadi ini Dilem Wilis ini bisa dicapai dari 3 tempat, dari Ponorogo, dari Trenggalek, dan dari Tulungagung. Jadi kalau misalnya sudah sampai atas ini, mau misalnya Om Ray pengen digowes balik ke Surabaya, ya dari sini nggak usah balik Trenggalek, langsung turun sisi Tulungagung. Cepat. Begitu sampai Tulungagung, Kediri. Habis Kediri, Surabaya. Tinggal 160 kilo. Ya. Datar. Okay. Turun dan datar kalau mau. Ini teman-teman di grup
di grup Tri Island Journey itu sudah ngomongin nanti siapa yang mau goes pulang ke Madiun lewat sini, ada yang mau goes pulang ke Jawa Tengah lewat sini. Silakan orang-orang itu. Ya. Ya, bilang ini event belum dimulai sudah mikirin siapa mau goes pulang. Saya ditanya, saya belum mutusin, masih 2 Desember saya bilang kayak gitu. Jadi ini di Lemwilis nanti pasti akan menyenangkan dan ada grand prize-nya, nanti ada door prize di situ. Jadi itu teman-teman Journey to TGX. Nah, Om Rey nggak takut kan ikut ginian? Kudir lah ya. Nah, saya sih takut cuma jadwal dulu. Wah, jadwal. Jadwal. Ya, nanti kita juga akan teman-teman ASOS nanti pasti dari Surabaya memulai, mungkin bisa dijadikan panutan. Kan Om Rey kan asuransinya, jadi maksudnya mau ditemani maksudnya. Oh iya. Nanti peserta cewek sudah banyak yang daftar kok. Iya. Terus kemudian nanti teman-teman dari TLCC dan dari Trenggalek, Loop dan dari teman-teman Tulungagung mungkin juga akan bisa membantu menjadi guide ketika event berlangsung. Om, catatan. Ya. Di note sebelum kasep atau terlanjur. Ini ada nomor-nomorannya enggak? Non kompetitif dalam bentuk apapun, jadi tidak ada penganugerahan juara-juaraan. nggak ada, tapi semua yang finish sebelum COT akan mendapatkan finisher trophy. Oh ya, kalau itu wajar lah kalau itu. Tapi tidak ada. Oh ini sebetulnya ini yang nomor 1. Nggak ada. Oh, ya. Ini cyclotouring, ini touring ya. Karena itu nanti akan mempengaruhi behavior dari pesepedanya di jalan gitu loh. Biasanya itu kalau melihat jalan dangak baru behaviornya berubah. Nah, biasanya kalau Copotkan Om Rey. Kalau gitu. ada embel-embel, ini nanti nomor Enggak ada. Yang nomornya dapat voucher, dapat apa gitu enggak ada ya. Enggak, misi ini adalah satu, mungkin teman-teman akan lihat kalau semua event main sepeda itu pasti ada misi promosi wilayahnya untuk memperkenalkan daerah-daerah. Kalau itu ya, sangat bagus, ya. Tapi jangan sampai di piagamnya itu nanti ada garis miring misalnya total peserta. Nah, ini peringkat berapa dari berapa? 600 misalnya ya. 5 dari 600. 5 ini dari mana? Bawah atau atas? Ingat waktu kita ikut maratona di Italia kan ya? Ya. Kan itu pesertanya 10.000 kan ya? Ya. Nah kita kan ikut yang, yang full panjang itu distance ya. kan ya? Ya itu Anda kan, saya kan enggak ya. Itu di piagamnya ada peringkatnya. Nah ya makanya itu. Saya peringkat 3.500 berapa gitu dari hampir 10.000, 9.800-an. Nah yang lucu teman kita apa? Kosis sama Yudi itu kan. Tulisannya kan Anda peringkat sekian, ada 9 orang di belakang Anda. Nanti top 10 dari belakang ya. Terus yang satu lagi bunyinya, Anda peringkat sekian, ada 2 orang di belakang Anda. Oh, podium ini. Podium dari belakang ini. Nah, maksudnya itu ada apa enggak? Ya ini ditanyakan dulu. Mau nggak? Nggak usah lah ya. Nggak usah lah ya. Tahun depannya lagi mungkin. Ya, tapi kan nanti pas ada resultnya di mainsepeda.com. Jadi seperti itu, dan ada teman-teman juga apakah nanti harus bawa tas-tas di sepeda segala macam. Ini agak beda dengan waktu kita Tri Island sama EJJ yang ada regulasi ban minimal 28 itu. Ini nanti ban 25 nggak masalah karena hampir semuanya akan aspal. Kalaupun ada yang nanya juga gravel ya Om. Enggak lah, tapi aspal kan belum tentu lebih nyaman dari gravel ya kan. Ya. Nah, jadi biasanya jalan nasional itu biasanya kondisinya agak sulit karena yang ngawasi di Jakarta ya, di pusat. Jadi ini akan hampir semuanya aspal, semuanya malah sebenarnya aspal, tapi kondisi aspal kita upayakan menghindari yang jelek supaya nyaman dan aman untuk peserta, dan tidak perlu mbak tas banyak-banyak, nanti panitia menyediakan tanda kutip penitipan lah kayak gitu untuk yang nanti tasnya bisa diambil di tempat finish gitu. Kan kota Trenggalek itu nggak terlalu besar, nanti ada alun-alun, lalu kotanya nggak besar, penginapan juga radius 2 kilo semua dari alun-alun. Jadi teman-teman bisa pastikan finish sampai pendopo, nanti tasnya ada di situ. Jadi nanti kita akan sederhanakan semuanya. Karena ini bukan full ultra sebenarnya, ini cyclotouring. Dan rutenya jauh lebih bersahabat daripada East Java Journey maupun Tri Island. Ya tetap ada nanjaknya sih. Ya.
Ini lah bahasanya itu kecek-kecek ya. Kecek-kecek ya. Ya. Kecek-kecek tapi keren 250 gitu kan ya. Nah, jadi nanti sekali lagi pendaftarannya hanya 500.000 dan kita terima kasih kepada Kabupaten Trenggalek dan Bupati Ipin yang ini kan biasanya susah cari bupati muda di kota seperti ini kan. Jadi kebetulan dia memang asli Trenggalek. Jadi ya senang lihat pemimpin-pemimpin muda mikirin bagaimana daerahnya itu bisa punya keunikan gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa mendaftar di mainsepeda.com. Kalau Anda ikut sampai ketemu di event itu, tidak perlu latihan berat seperti kom-koman. Yang penting endurance-nya tahan gitu aja dan tahan panas. Ya, cuma 200 lebih. Iya, 200 lebih, godir ya. Nah, itu dari kita dan itu Amri ya. Jadi minggu depan kita bahas yang lain. Kita akan survei rutenya, kita akan coba di Gowes. Kalau yang penasaran seperti apa, di video-video main sepeda sebelumnya, saya pernah ada episode Hidden Gem Trenggalek, itu ada rutenya bisa terlihat di situ, atau ketika episode latihan sebelum Ijen, latihan lebih berat daripada event, itu juga melewati rute ini. Tidak sama persis, tapi melewati JLS dan tanjakannya. Jadi teman-teman bisa melihat di video itu juga untuk gambaran, supaya jadi walaupun kita tidak menakut-nakuti, tidak juga membohongi, tapi jejak digitalnya kan ada gitu. Jadi bisa dilihat sendiri, silakan menilai sendiri mampu atau tidak. Tapi ini baik untuk akhir tahun lah ya. Sebelum akhir tahun kita punya event yang unik. Itu Omre ya. Jadi nanti kita ketemu, tenang, ada Omre, ada asuransi di situ. Sampai ketemu minggu depan. Saya Azrul Ananda, founder DBL Indonesia dan Azaware. Sejak awal, misi besar kami adalah untuk breaking the barriers, meruntuhkan segala dinding penghalang anak Indonesia untuk mengejar mimpi-mimpinya, untuk mendorong merek-merek Indonesia ikut berperan aktif di industri olahraga. Sekarang, kami memasuki fase baru perjuangan itu. Aza berkolaborasi dengan brand Indonesia, Jackson. 5 sepatu ini akan membuka jalannya, mengajak semua untuk lebih proaktif, aktif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk sekolah, bekerja, dan aktivitas lain. Bintang-bintang olahraga yang kami tampilkan ini juga menunjukkan niat, dedikasi, dan tujuan kami ke depan, membuat sepatu-sepatu yang nantinya mendorong anak muda Indonesia meraih prestasi dunia. Aza, semua bisa.